Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan kita, atau pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, judul perikop itu orang kaya yang bodoh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa suatu ketika ada seorang dari antara orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran Kristus, itu meminta kepada Kristus untuk menyelesaikan perselisihannya antara dia dan saudaranya mengenai harta warisan mereka. Kesempatan itu kemudian digunakan Kristus untuk mengajarkan suatu pengajaran yang penting, yaitu pengajaran tentang bahaya dari keinginan untuk memiliki harta dan pentingnya keinginan untuk mencari kerajaan Allah. Ini bukan berarti bahwa Kristus tidak memperdulikan masalah ketidakadilan yang dialami orang tersebut. Namun Kristus hanya ingin memfokuskan tentang apa yang penting dan menjadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk jangan hanya memfokuskan diri untuk memiliki apa yang kita inginkan di dunia. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk memiliki keinginan dan semangat untuk mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Saudara, Kristus juga pada saat itu sedang mengkritik perilaku atau kebiasaan kebanyakan orang pada saat itu. Dan saya kira kritik ini pun masih relevan sampai saat ini. Sekarang kalau kita mau lihat, masih banyak orang yang menghabiskan kehidupan mereka untuk hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ini sekali lagi bukan berarti bahwa bekerja, mengurus keluarga, berdagang dan segalanya itu bukan hal yang penting. Tentu saja itu adalah hal yang penting. Namun jangan sampai hal tersebut menghilangkan atau menggantikan hal yang utama di dalam hidup kita, yaitu mencari hubungan dengan Allah, membangun hubungan yang kuat dengan Allah pencipta kita. Saudara, karena itu marilah kita menggunakan waktu kita ini dengan bijaksana. Fokuslah untuk mencari Tuhan dan seluruh kekayaan rohani yang ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan izinkan kebutuhan hidup kita atau keinginan-keinginan kita untuk mengumpulkan harta membuat kita menjadi kehilangan fokus di dalam kehidupan ini. Karena itu, hiduplah dengan fokus untuk hidup bersama dengan Allah. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah keinginan saudara untuk mencari Tuhan melebihi keinginan saudara akan hal-hal yang lain di dunia ini? Ataukah sebaliknya, keinginan saudara terhadap yang lain melebihi keinginan saudara untuk mencari Tuhan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan dan kerinduan untuk tekun mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup saudara.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara keinginan untuk mencari Tuhan melebihi keinginan saudara terhadap hal-hal yang lain. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana Engkau izinkan kami untuk bisa berkumpul bersama-sama, untuk bisa mendengarkan firman-Mu meskipun lewat online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya semua firman yang kami sudah dengar itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam Tuhan. Engkau telah membimbing kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan dan dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan hari ini, kami serahkan supaya Engkau membuatnya menjadi berhasil di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.